Purwoko, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya membuat video wawancara dengan seorang guru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Supervisi Pendidikan. Terima kasih kepada Bapak yang meluangkan waktu malam untuk saya untuk menjadi narasumber di wawancara saya. Silakan Pak memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Dimas Baik. Saya selaku Wakasek Kesiswaan di SMA 10 dulu. Terima kasih atas kedatangan adik untuk mewawancarai saya. Dan saya akan memberi yang adik minta kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Hari ini saya mewawancarai Bapak mengenai supervisi pendidikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, yang nantinya akan Bapak jawab. Langsung saja Pak. Yang pertama, menurut Bapak supervisi itu seperti apa? Supervisi itu seperti halnya kita harus melakukan supervisi untuk meningkatkan kualitas. Misalnya kita supervisi terhadap guru. Seperti saya selaku Wakasek, saya kadang supervisi kepada teman-teman guru, begitupun juga kepala sekolah. Jadi tujuannya ini bagaimana caranya kita memberi trik-trik kepada hak wajib yang disupervisi supaya ada peningkatan dalam proses pembelajaran. Saya pernah disupervisi karena kita setiap guru itu setiap saat disupervisi, baik dari kepala sekolah maupun dari pengawas yang telah ditunjuk. Kemudian Pak, apakah dalam supervisi itu kepala sekolah mencari kesalahan dalam proses pembelajaran? Dalam supervisi itu kepala sekolah meminta kita untuk melihat bagaimana cara kita proses belajar mengajar, dan kepala sekolah tidak mencari kesalahan. Cuman kepala sekolah memberi kita arahan yang terbaik, bagaimana caranya proses belajar mengajar yang baik, bagaimana tindak lanjut untuk siswa yang kadang biasa siswa dalam proses belajarnya tidak bagus, cara-cara trik untuk karena di dalam proses belajar mengajar itu siswa kadang tidak sama sikap sifat, makanya disitulah bagaimana acuan kita untuk proses dalam belajar mengajar. Kemudian bagaimana langkah pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 10? Langkah pelaksanaan pendidikan di SMA Luwu yang artinya kita harus ada tujuan utama kita di dalam pendidikan kita. Tentu tujuan kita ingin maju, bagaimana supaya sekolah kita bisa maju, mulai dari hal-hal yang kecilnya sampai yang besarnya. Pokoknya kita harus mendapatkan siswa yang berkualitas yang bisa sukses ke depan. Ya, betul. Kemudian apa manfaat yang dirasakan dari supervisi pendidikan? Manfaat yang dirasakan supervisi karena kita ini kalau tanpa ada supervisi tidak ada proses saling memberitahu bahwa apakah ini proses belajar mengajar bagus, apakah kelengkapan dalam belajar ada. Ya, kadang biasa kalau tidak ada supervisi seenaknya saja kita bahwa tidak apa-apa, kelengkapan berkas apa tidak apa-apa, karena semua supervisi itu mulai dari kecilnya, mulai dari absennya, mulai dari LPP-nya dan sebagainya, itu harus ada pemeriksaan semua dan langkah-langkah bagaimana yang kita harus lakukan. Seperti itu. Kemudian bagaimana keterlibatan guru dalam merencanakan berbagai program termasuk seperti pendidikan di sekolah?
dalam perencanaan guru dalam supervisi itu guru semua kayak seperti ada motivasinya, ada motivasi untuk ingin maju mempersiapkan segalanya karena adanya supervisi ini. Menurut Bapak, supervisi yang dianggap baik itu seperti apa? Supervisi yang dianggap baik itu adalah orang yang memberi supervisi kita itu tidak membuat kita kadang ada supervisi yang membuat pihak yang disupervisi tegang, yang membuat karena supervisi itu mengajak kita untuk ingin maju, mengajak kita untuk ingin maju, mengajak kita untuk belajar bagaimana mempersiapkan sebelum kita proses belajar mengajar. Terus, apakah ada hambatan dalam diri Bapak selama diadakannya supervisi ini? Tidak ada sama sekali hambatan. Malah kita berterima kasih kalau ada supervisi, karena disitulah kita bisa meminta terhadap yang supervisi kita, meminta bahwa apakah ini yang saya lakukan sudah baik atau tidak. Jadi ada saling tukar menukar pikirannya, karena kita kan antara si supervisi dengan yang disupervisi ya tidak jauh beda caranya ya. Kemudian, apa harapan Bapak setelah dilakukan supervisi untuk kedepannya? Harapan saya dilakukan supervisi ini bagaimana caranya kita selaku pihak mengajar bisa meningkatkan kualitas dalam mengajar dan bisa menghasilkan siswa-siswa yang handal, siswa-siswa yang berguna, dan siswa-siswa yang dapat sukses di depan. Kemudian, bagaimana tindak lanjut supervisi di SMA Negeri 10? Tindak lanjut supervisi di SMA 10 dulu ya bagus. Jadi kita supervisi di sini sekarang yang supervisi kita di sini kadang datang pengawas meminta supervisi hasil supervisi dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah langsung buat proses untuk supervisi terhadap guru, karena kepala sekolah sekarang kan tugasnya seperti itu sekarang. Kemudian, apa yang dilakukan supervisi pendidikan dalam mengatasi guru yang tidak bekerja sesuai dengan profesinya? Ya, yang selaku pensupervisi, kalau kita supervisi seorang guru, lalu dia abaikan apa-apa kelengkapan kita harus mengajak bagaimana supaya proses belajar mengajar harus lengkap, bagaimana supaya giatnya guru itu bisa semakin bertambah untuk mengajar dan melengkapi semua hal yang dibutuhkan dalam proses mengajar. Jadi kita mengajak supaya dia bisa lebih giat. Berapa lama supervisi kapan saja supervisi ini diadakan? Biasa kita adakan supervisi itu biasa kadang 4 kali, biasa kadang 3 kali ya. Pokoknya setiap semester kita itu harus ada supervisi. Bagaimana cara pembagian tugas kepada guru sehingga guru merasa jelas dalam menjalankan tugasnya? Pembagian tugas kita itu kan kita sudah ada istilah roster ya, pembagian jamnya, karena kita sudah tahu bahwa kita harus punya jam di SMA 24 ya, 24 itu wajib, bahkan bisa lebih. Nah, pembagiannya itu kita lakukan bagaimana caranya untuk yang penting tidak ada yang bertabrakan jamnya. Kemudian bagaimana caranya kepala sekolah memberikan ganjaran dan penghargaan kepada guru dari hasil pelaksanaan supervisi? Kita biasa kalau keberhasilan dalam supervisi ya,
kadang ada upload buat kita, kadang kita ada istilah diberi kegembiraan, apakah itu kita selaku contoh-contoh memberi contoh kepada teman-teman bahwa ini yang terbaik yang bisa kita lakukan seperti ini ya. Jadi teman-teman semua tahu itu bahwa inilah guru kita yang bisa jadi contoh buat kita semua. Bagaimana kalau kita begini semua ya. Itu arahan kepala sekolah. Ya, penghargaannya Pak. Karena biasa kita penghargaan itu di saat biasa muncul di saat hari guru ya. Hari guru itu biasa muncul penghargaan guru yang terbaik ini. Ya, ada. Kemudian yang terakhir Pak, apakah ada bimbingan dan arahan dari kepala sekolah dalam hal melaksanakan administrasi guru? Ada bimbingan. Ada bimbingan. Bahkan kepala sekolah biasa kadang karena kita guru banyak ya. Kadang dia memberi tugas juga terhadap kita. Karena kita kan sudah tahu bahwa ini yang harus dilengkapi, ini yang harus dilengkapi sebagai kurikulum biasa memberi arahan kepada kita semua. Ini kelengkapan baru kita maju ke kepala sekolah periksa kelengkapan kita. Kepala sekolah kalau ada kekurangan dia kasih kita bimbingan bahwa begini caranya, kalau ada yang kita tidak tahu ya. Pokoknya saling tukar pikiran lah antara guru dan kepala sekolah. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya dan sudah mau membagi informasi mengenai supervisi pendidikan kita semua. Itulah tadi video wawancara supervisi pendidikan. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang bisa kita dari hasil wawancara saya tadi, di mana supervisi itu merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap guru, baik sebelum atau saat atau setelah proses belajar mengajar. Kemudian langkah pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 10 Luwu, di mana pertama itu membuat dokumen yang akan dijadikan acuan dalam proses belajar mengajar selama setahun ke depan. Kemudian juga setelah dokumen selesai, diadakan tugas terhadap guru-guru dalam setahun, di mana guru ini tugas utamanya memberikan pembinaan atau pelayanan kepada peserta didik. Juga supervisi juga ini sangat penting, karena dengan adanya supervisi kita dapat meningkatkan kualitas terhadap guru, agar guru dapat meningkatkan kualitasnya dalam belajar mengajar. Kemudian dalam supervisi ini juga kepala sekolah itu tidak mencari kesalahan, namun kepala sekolah di sini memanage guru, bagaimana guru dalam proses belajar mengajar dengan baik. Karena tanpa adanya supervisi, guru tidak mengetahui proses saling memberitahu seperti apakah kelengkapannya sudah bagus atau cara mengajarnya sudah bagus. Itu semua dapat diketahui dengan adanya supervisi. Demikian kesimpulan hasil wawancara saya. Terima kasih.